Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 212101040081. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan, tahap perkembangan, dan juga faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan ialah pola perubahan biologis, kognitif, dan juga sosioemosional yang terjadi sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentan kehidupan. Ada 3 proses perkembangan, yaitu proses biologis yang melibatkan perubahan pada tubuh anak, proses kognitif yang melibatkan perubahan pada kecerdasan pemikiran dan juga bahasa anak, dan juga proses sosioemosional yang melibatkan perubahan emosi dan juga kepribadian anak. Seperti contoh, seorang anak yang tersenyum, maka proses biologisnya ialah berubahnya sifat fisik, proses kognitifnya ialah kemampuan untuk memahami tindakan yang disengaja, dan proses sosioemosionalnya itu adalah adanya perubahan emosi karena seorang anak tersebut telah tersenyum. Nah, dalam perkembangan ada namanya klasifikasi perkembangan, sering disebut juga dengan periode perkembangan. Nah, periode perkembangan ini ada periode prenatal, dari prenatal hingga lahiran, periode masa bayi dari lahir sampai 2 tahun, periode anak usia dini dari 2 sampai 5 tahun, periode anak-anak dari 5 sampai 11 tahun, dan juga periode remaja dari 11 sampai 21 tahun. Nah, periode ini dikelompokkan dalam proses perkembangan, yang mana proses kognitif terdiri dari periode prenatal dan juga masa bayi. Proses biologis ini terdiri dari periode anak usia dini, dan juga proses sosioemosional ini terdiri dari periode anak-anak dan juga remaja. Isu yang masih berlanjut ialah perdebatan tentang faktor manakah yang lebih utama dalam perkembangan seorang anak, atau apakah faktor alam ataukah faktor pengasuhan. Secara umum, kedua faktor ini sangatlah penting bagi perkembangan seorang anak, tetapi para ahli memiliki pendapat mereka tersendiri mengenai faktor-faktor ini. Nah, menurut pendukung alam atau hereditas, sering disebut juga dengan warisan biologis induknya, menyatakan bahwa bunga matahari akan tumbuh secara teratur mengikuti induknya kecuali dikalahkan oleh lingkungannya. Begitu juga manusia. Nah, di mana manusia akan tumbuh secara teratur, akan tumbuh secara baik apabila mengikuti induknya. Menurut pendapat lain, yaitu para pendukung pengasuhan, mengatakan bahwa perkembangan dimulai dari lingkungan biologis, yaitu seperti medis, obat-obatan, dan lain-lain, hingga lingkungan sosial, contohnya teman, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lain-lain. Nah, misalnya pola makan seorang anak dapat menentukan seberapa efektif anak tersebut tumbuh. Nah, ini adalah contoh dari faktor lingkungan biologis. Nah, faktor dari lingkungan sosial itu adalah seorang anak yang tinggal dan dibesarkan di desa Bangladesh dan seorang anak yang dilahirkan di pinggiran kota Denver, maka keduanya memiliki cara pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, terus juga memiliki keterampilan yang berbeda karena mereka memiliki perbedaan lingkungan biologis tersendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.